kayak ada suara orang tua nenek-nenek gitu kayak bisikin di gitu kayak dihirup di sini di tengkuk apa sih ini dia di tengkuk kayak gitu. Wangi nih, ayo melu aku. Tiba-tiba Mbak Nurul kayak terbang ngarah ke pintu langsung gitu berangkat. Awalnya kita kayak ya udahlah kena pintu doang gitu. Nah nggak lama kok nggak kayak gimana ya namanya orang kalau kayak kejang-kejang terus keluar darah. Ternyata ada pakunya. Memang pada waktu itu nggak ada yang tahu, nggak diberitahu kalau salah satu teman kami ini meninggal karena dengan cara yang seperti itu. Akhirnya aku pulang, barulah ayahku cerita, Ibu Kosmo itu nggak benar. Ayahku bilang itu, Ibu Kosmo make pesugihan. Om Mamat Season 5 live dari Surabaya. Urip iku urip. Urip iku urip. Hidup itu nyala. Merupakan satu dari sekian banyak filosofi Jawa yang membimbing kita jadi lebih baik. Kita dilahirkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena kita hidup di dunia hanyalah sebuah ujian untuk kehidupan lebih baik di kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi. Jadi guys, kemarin itu banyak banget yang request lagi ke gua tentang cerita horor di kosan. Pas banget nih, gua lagi di Surabaya. Ada salah satu narasumber kita yang punya cerita horor di kosan. Katanya sih kosannya itu pernah bekas prostitusi dan juga ada tumbalnya. Halo Kak El. Halo Bang Fajar. Makasih nih udah mau jadi narasumber di Surabaya ya. Ini masih saudara sama RL Dul. Beda server. Beda server. Katanya ada tumbalnya. Kok iya. tahu itu tumbal tuh dari mana gitu? Taunya sih bukan kayak ngerasa setelah banyak kejadian itu. Kejadian horor ya? Iya, banyak kejadian horor itu beruntun kan Kak. Jadi kayak dua teman aku meninggal dunia di tempat yang sama. Katanya salah satunya itu meninggal tertancap paku gitu ya? Iya Kak, meninggalnya sih kalau medisnya kan karena kehabisan darah. Karena memang kena paku infeksi ya Kak. Ini pakunya panjang soalnya waktu itu. Jadi pakunya paku berkarat, terus nancep itu di kepala, di sini, ubun-ubun. Sampai kehabisan darah. Oke, ditahan dulu ceritanya Kak ya. Nah buat kalian yang pengen jadi narasumber, ayo langsung kirim aja cerita kalian bisa lewat WA, IG, atau email. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, KL boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Jadi di tahunnya pasnya aku lupa ya Kak, antara 2016 dan 2017. Waktu itu aku kelas 2 SMK. Jadi ada keharusan untuk prakerin atau magang. Nah waktu itu karena jurusan aku multimedia, jadi diharuskan untuk magangnya di salah satu stasiun televisi swasta di daerah Jawa Timur juga. Nah karena jarak dari stasiun televisi ini sama tempat aku tinggal jauh, dan kebetulan waktu itu juga belum usia legal buat naik motor ya Kak, jadi kita memutuskan untuk ngekos. Kita berangkat magang itu ada 4 orang, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan termasuk aku. Untuk yang laki-laki nggak ngekos karena memang di televisi tempat aku kerja itu menyediakan mes, tapi cuma untuk laki-laki aja. Jadi biar nggak campur. Nah waktu Hamin seminggu kalau nggak salah, Hamin seminggu magang,
aku sama teman-teman aku cari kos, jadi sekalian survei tempat. Nah itu kita survei dari pagi sampai sore, nyari kos-kosan tuh nggak ada. Karena memang waktu itu bulan Juli, barengan sama anak sekolah masuk pendaftaran gitu, mungkin kos-kosan juga udah pada full. Karena kan mungkin ada pendatang juga kan sekolah. Nah kita pulang, keesokan harinya kita dapat telepon dari salah satu senior di tempat aku magang. Karena memang ada senior aku dari sekolah juga kan, yang bekerja di sana. Dikabarin lah, oh ini ada tempat kos-kosan, tapi lokasinya mungkin kurang nyaman karena memang di pojokan sendiri, kamarnya sisa 1 aja. Nah waktu itu di tahun itu kita dapat harga kos-kosan 1 kamarnya 200.000, udah kamar mandi dalam. Nah karena kita anak magang, belum ada penghasilan juga, akhirnya oke lah kita ambil. Nah tapi aku sama teman aku namanya Mareta, kita nggak ikut survei ke sana karena itu kan di lain hari ya kak kita dapat kabar kos-kosannya. Jadi orang tua aku sama orang tua Mareta yang survei. Dari awal juga udah dikasih tahu ini tempatnya agak kurang nyaman, jadi nanti dibetah-betahin dulu, terus setelah itu bolehlah cari kos-kosan lain. Mungkin kan setelah sebulan atau 2 bulan magang kita jadi lebih banyak channel gitu, mungkin bisa tanya-tanya orang, mungkin ada kos-kosan yang lain yang kosong. Nah sejak awal aku ngekos sebenarnya bukan nggak ada gangguan sama sekali, ada cuman kayak nggak yang begitu mengganggu. Kayak contohnya waktu pagi kita mau sarapan, itu bungkus mie instan itu udah kebuka, terus mie-nya tinggal separuh. Nah tapi yang bikin janggal itu karena bungkusnya kebuka ini bukan kayak bekas digigit hewan gitu loh kak. Karena memang di depan kos aku itu ada kayak selokan, di situ tempat lalu lalangnya tikus. Terus di pintu kos aku ada kayak sela kecil, jadi mungkin tikus bisa kalau masuk gitu. Dari selokan di kamar mandi juga kadang tikus suka muncul. Jadi awalnya kita mikir, oh mungkin tikus, tapi kok lama-lama jadi janggal gitu. Soalnya udah kadang mie-nya tinggal separuh, kadang mie itu udah kebuka bumbunya nggak ada. Pokoknya kayak ya dinalar aja nggak masuk. Mana ada sih hewan bisa buka bungkus mie instan rapi gitu, apalagi ngumpetin bumbu mie instan kan nggak mungkin. Nah di waktu lain kita ini setelah kejadian-kejadian kayak gitu, kita mulai dapat gangguan yang mungkin agak lebih berat karena kayak udah meniru salah satu dari kita gitu, salah satu dari aku dan Mareta. Jadi karena Mareta ini orangnya penakut, dia minta shift 1. Shift 1 itu kita start dari jam 9 sampai jam 4 atau 3 sore aku lupa. Nah untuk shift 2-nya jam 3 sampai jam 10 malam. Karena Mareta minta shift 1, ya udah aku yang shift malam. Nah, ada di satu waktu itu setelah aku datang ke kantor, karena aku kerjanya di bagian MCR. Nah, setelah maghrib itu ada live berita. MCR tuh apa? Bagian kayak kontrol kalau misalnya kita berita, kita pindah layar gitu loh kak, dari presenter ke video beritanya. Itu yang ngontrol tuh. Iya. Bukan My Chemical Romance ya? Master Control Room kalau nggak salah. Oh iya. Tuh, aku di bagian MCR. Nah, kan kalau waktu live kan kita udah nggak bisa kan, kita standby alat ya kak, kita standby di pelatan di depan, jadi kita nggak bisa pegang HP gitu. Marta nih telepon terus-terusan kayak sampai banyak banget. Nah setelah live baru aku bisa angkat, dia marah-marah kayak, kamu tuh gimana sih gitu, kok buang air nggak disiram gitu, nih kamar bau tai semua gitu. Karena memang kamar mandi aku itu memang bener kamar mandinya di dalam, tapi kayak nggak sampai atas gitu loh kak temboknya, jadi kayak ada selanya gitu loh, nggak sampai ke atas. Jadi memang kalau kita buang air baunya satu ruangan.
Terus dia nelpon marah-marah kan, kamu tuh gimana sih gitu. Makanya karena kita tahu kamar mandi kita nggak nyaman, dari awal itu aku sama Mareta jarang banget kalau buang air di kamar. Karena kan bau ya kak, kita kerja kan capek. Kalau misalnya buang air di situ jadi kan istirahat kan nggak nyaman. Apalagi bau kayak gitu kan lama gitu hilangnya. Dia marah-marah, aku juga marah karena ya aku nggak ngerasa gitu. Terus dia makin marah, aku tahu kamu tadi pulang. Ini sekitaran maghrib dia nelfon itu. Setelah maghrib, aku tahu tadi kamu pulang. Terus aku juga kaget kan aku di kantor, kamu juga tadi ketemu sama aku di kantor kayak gitu. Terus dia udah, mungkin dia ngeh kalau kita sempat papasan di kantor. Terus dia matiin telepon. Nggak lama dia nyusul ke kantor. Mungkin karena takut ya kan di kamar sendirian kan. Ini jarak kantor aku sama kos-kosan cuman sekitar 3 menit jalan kaki. Jadi masih satu deret, deket banget dari kantor. Dia datang sampai aku ke kantor MCR, dia di situ masih marah. Udah lah ngaku aja ngaku, dia bilang gitu. Lah, aku mau ngaku apaan? Tanya ada orang-orang di sini kan, di situ juga ada CCTV. Sampai aku nawarin buat udahlah cek aja CCTV kalau aku memang nggak keluar sama sekali karena aku memang handle gitu. Karena waktu itu kan live. Terus aku giniin kan. Nah, kalaupun aku sekebelet-kebeletnya ngapain aku pakai balik ke kos? Karena posisi kantor aku ini di lantai 2. Posisi studionya ini di atasnya rumah sakit kak. Jadi kalau misalnya mau turun atau mau keluar balik ke kos, kudu lihat rumah sakit lagi gitu. Jadi naik turun kan capek ya. Apalagi di kantor ada kamar mandi yang lebih nyaman gitu. Ngapain juga aku balik ke kos cuman buat buang air. Terus dia diem kan di situ. Terus dia ngomong, ya udah mulai besok kamu aja yang shift 1, aku shift malam. Biar kamu yang kena malam di kosan. Oke, aku bilang itu kan. Nggak apa-apa. Ya udah aku jadi setelah kejadian itu akhirnya aku yang shift 2. Shift 1. Jadi aku yang kena kalau misalnya kena maghrib itu di kosan. Nah, ini ada tambahan. Jadi setiap aku pulang kantor malam, kan sebelumnya aku shift malam ya kak. Di depan pintu kosan aku, bukan pintu kosan sih, kayak pagar gitu loh. Itu selalu ada nangkring itu kayak kunti. Itu 3. Ini warnanya beda-beda. Aku juga baru tahu pertama kali itu kalau ternyata ada kunti itu warnanya beda-beda. Ada yang satu merah, yang jelas banget itu merah, besar banget, gede banget. Terus yang satu putih, yang ya seukuran manusia biasa. Yang satu warnanya aku lupa, antara kuning atau biru gitu. Agak aneh, tapi ya aku juga pada awalnya juga kayak apaan sih gitu. Cuman memang ada ternyata. Aku juga baru tahu saat itu. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, Mareta jadi shift malam, aku yang shift 1. Kejadian lagi nih. Ini juga kejadian yang bikin aku pada akhirnya memutuskan buat pindah kosan. Dan waktu itu masih sisa 1 atau 2 minggu lagi gitu jatah aku di kosan itu. Waktu itu Mareta shift 2 seperti biasa. Aku pulang sekitar jam 3 atau setengah 4. Nah, di kamar kita ini kan nggak ada kuncinya. Jadi kuncinya itu kayak slot sama gembok gitu. Ada di dalam sama di luar. Jadi kalau kita berdua keluar dari kamar, gemboknya dari luar. Kalau sama-sama di dalam kosan, kita gemboknya dari dalam. Karena memang kos-kosan aku ini kos-kosan campur. Jadi bukan kos-kos putri. Pada waktu itu seperti biasa kan, aku di kosan juga nggak ngapa-ngapain. Nah, kita punya kebiasaan kalau misalnya Mareta belum datang, aku nggak akan tidur. Jadi aku nunggu Mareta tidur dulu, baru aku tidur. Karena takutnya kalau aku susah dibangunin. Walaupun sebenarnya aku cukup sensitif sama suara, kayak kedengeran berisik dikit langsung bangun. Nah, pada waktu itu aku nggak ngeh itu jam berapa, pokoknya udah malam. Aku dengerin lagu pakai headset sambil nunggu Mareta pulang. Nah, nggak lama ada ketukan pintu, 3 kali ketuknya. Tok tok. Nah, sebenarnya udah ngerasa gimana ya? Soalnya Mareta ini biasanya manggil, ketuk-ketuk sama manggil. Terus setelah aku bukain, ternyata Mareta.
Nah ada janggalnya lagi, Mareta tuh punya kebiasaan kalau balik kantor dia cuci kaki, masuk kamar mandi, terus sholat, baru tidur. Nah pada waktu itu enggak, dia cuma berdiri depan pintu, ngeliatin aku, terus tidur. Terus ya udah, karena itu aku udah memastikan temen aku udah pulang, akhirnya aku tutup pintu, aku gembok Kak. Aku nggak ngeh itu jam berapa karena memang di kosan nggak ada jam ya. Tidurnya satu kasur? Iya, satu kasur. Jadi itu sebenarnya dua kasur busa yang single bed gitu loh Kak. Cuman kita jadiin satu gitu. Nah karena Mareta udah sampai rumah, udah tidur, akhirnya aku tidur. Aku sambil dengerin lagu juga karena memang kan biar aku nggak kebangun-bangun gitu. Nah nggak lama setelah aku tidur, pintu kamar aku tuh didobrak. Pintu kamar aku didobrak sampai copot. Bener-bener pintu tuh copot, udah nggak bisa dipasang lagi. Dan yang bikin kaget di sana ada Mareta sambil nangis, mukanya udah merah kayak udah mau marah, udah mau nangis, udah nangis sih, kayak mau marah, mau sedih. Terus dia bilang kan, dia sambil marah-marah, kamu tuh kemana aja? Kok aku ketuk-ketuk nggak dibuka-buka? Terus aku takut, dia bilang gitu kan. Terus, loh, kamu lo udah masuk, kamu tidur. Ya wes, karena kamu udah di dalam, aku gembok. Terus dia masih marah-marah. Itu dia dikelilingin sama mas-mas yang di warung. Oh ya, kebetulan depan kosan aku pas itu ada warung kopi. Kayak buka 24 jam gitu. Jadi yang dobrak pintu aku itu mas-mas yang ada di warung. Mareta udah nangis, marah-marah, kamu tuh gimana sih? Kok aku datang nggak dibukain pintu? Kenapa pintunya dikunci? Karena memang biasanya kalaupun aku ketiduran pun pintu nggak pernah aku kunci. Jadi cuman aku slot gini, kalau didorong kan bisa kebuka. Karena waktu itu aku kunci, didobrak. Akhirnya malam itu kita tidur nggak pakai pintu. Karena aku was-was ya Kak, kita kan ada di kos-kosan campur. Apalagi aku sama Marta cuman berdua, waktu itu usia juga baru 16 atau 17 tahun. Kayak masih muda banget kan, jadi was-was, aku nggak bisa tidur waktu itu. Terus aku memutuskan buat, oh yaudahlah aku dengerin lagu, pakai headset kayak biasa. Nah waktu itu Marta udah kayak nggak tahu kenapa gampang banget tidur pada waktu itu. Akhirnya dia tidur, aku masih belum bisa tidur karena deg-degan ya Kak. Depan aku kan got, jadi takut tikus, ya takut orang. Karena waktu itu pintu cuma ditempel doang, jadi masih ada kayak sela gitu. Akhirnya aku nyalain lagu, dengerin lagu. Nggak lama ada kayak suara orang nangis yang sedih banget. Aku nggak bisa niruin ya, cuman kayak mengiris hati banget gitu loh Bang. Nah awalnya aku kira mungkin dari lagu yang aku dengerin. Jadi aku coba buat kurangin volumenya. Dia ikut turun suaranya. Kalau aku gedein juga makin gede. Nah tapi anehnya lagu yang saat itu aku dengerin itu adalah lagu yang beatnya ceria. Jadi kayak nggak mungkin lah kalau misalnya ada bocor suara orang nangis tuh kayak nggak mungkin banget. Lagu apa? Masih inget? Waktu itu lagunya NCT Dream, judulnya Chewing Gum. Oh. Itu lagu lebih mirip lagu anak-anak, memang ceria banget lagunya. Jadi nggak mungkin kalau ada bocor suara nangis. Nah nggak lama, aku bingung kan kenapa ya kok ada suara nangis gitu. Aku bolak-balikin HP, tiba-tiba kayak gelap. Gimana sih kita orang kalau ada bayangan di atas kita kan kerasa ya Bang. Ya pundak tuh kok tiba-tiba berat. Terus pas noleh ke atas, ternyata ada Mbak Kunti yang di depan itu, yang Mbak Kunti yang merah. Dia di atas pundak aku, ngeliatin aku sambil senyumnya tuh bibirnya sobek sampai segini. Kayak serem banget mukanya udah nggak kayak muka, udah hancur lah. Terus dia teriak di kuping aku yang sebelah kiri kayak, pergi, ini rumah aku. Kenceng banget. Terus karena aku pakai headset ya Kak, gimana sih kalau pakai headset terus dengar suara yang kenceng kan kita refleks narik headset itu kan, narik kenceng, ternyata kuping aku berdarah. Dan nggak lama udah, terus ternyata aku pingsan. Bangun aku udah di UGD. Nah ternyata waktu aku pingsan ini, awalnya aku kira yang nolong adalah Mareta.
ternyata enggak. Mareta malah tahu besok paginya karena dia bangun tidur sendirian. Ternyata yang nolongin aku adalah senior aku yang di situ juga, namanya Mbak Lia. Dia nolongin aku, katanya kuping aku berdarah. Dia kan mau ngecek, mungkin dia dengar kalau pintu kosan aku didobrak, khawatir atau gimana. Akhirnya dia nyamperin. Pas nyamper, udah ngeliat aku udah kupingnya luka gitu, penuh darah. Nah paginya singkat cerita aku langsung telepon ibu aku kayak aku nggak mau tinggal di sini, udah cukup, aku mau pindah. Nah karena waktu itu kita lagi di pertengahan magang, belum satu bulan magang, akhirnya kita bingung kan cari kos-kosan, soalnya selama aku survei nggak ada kos-kosan yang kosong lagi, cuman di situ aja. Nah kebetulan kami magang ini bukan cuman dari sekolah aku aja, jadi ada dari beberapa universitas dan beberapa sekolah juga. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat juga kalau nggak salah. Nah kita ketemulah sama Mbak Eli, Mbak Nurul, sama Mbak Nafa. Ini Mbak Nurul bilang, Mbak Nurul kan memang diantara bertiga ini yang paling gerapiak, kayak humble gitu orangnya banyak omong. Terus udahlah kita gabung aja gitu, di kos-kosan kita masih ada kasur 1 kosong bilang gitu. Nah terus kita tanyakan harganya berapa Mbak, karena kan memang anak magang, kita belum punya penghasilan gitu. Misalnya dapat kos-kosan yang harganya di atas 400 atau 500 ribu kan kita nggak bisa. Ternyata murah kok, cuma 200 ribu satu orang. Jadi satu orang kita bayar 200 ribu. Kos yang baru tuh kayak gimana? Kos yang baru itu jadi satu sama rumahnya ibu kos aku. Kebetulan ibu kos aku ini punya usaha bandeng. Bandeng? Iya, bandeng otak-otak. Itu posisinya ada di salah satu gang. Posisi rumahnya di pojok banget. Depannya ada pohon mangga yang masuk gitu daunnya ke balkon. Jadi memang awalnya kalau siang kadang kita nongkrong di situ kan karena seger, kena angin gitu. Kena angin. Cuman kalau malam nggak ada yang berani gitu. Dan pintu yang mengarah ke balkon itu selalu ditutup. Dari awal masuk juga ibu kosnya bilang kalau bisa kalau maghrib pintunya ditutup ya Mbak gitu. Jadi ya udah kita manut apa kata orang tua, apalagi yang punya rumah. Jadi pintu tuh memang selalu ketutup setelah maghrib. Singkat cerita waktu itu ada Idul Adha. Karena kita magang di stasiun televisi, kita nggak bisa libur. Jadi liburnya gantian. Waktu itu aku sama Mbak Eli kedapetan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah. Terus Mareta, Mbak Nafa, sama Mbak Nurul Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi di satu kos nih tidurnya berdua lagi? 5 orang. Oh, 5 orang dengan 2 ranjang. Jadi aku satu ranjang sama Mareta, posisinya aku di dekat pintu. Terus Mareta, terus Mbak Eli, Mbak Nurul, terakhir yang pojok deket ranjang yang susun itu Mbak Nafa. Jadi kita tidurnya kayak pindang gitu, kayak sarden, berjajar. Itu kasurnya cuma 2, jadi kita jajar-jajar gitu. Karena kita dapat libur, pisah, akhirnya di hari Kamis malam Jumat, kamar itu benar-benar kosong, nggak ada orang sama sekali. Karena aku sama Mbak Eli baru datang di hari Jumat siang, dan teman-teman aku yang 3 orang ini perginya hari Rabu karena mereka dapat libur kan hari Kamis siang. Jadi pokoknya pas posisi Kamis malam Jumat itu kosan benar-benar kosong, nggak ada orang. Kita selama 4 hari itu kita di rumah. Aku balik lagi di hari Jumat malam. Aku Jumat sama Mbak Eli itu ada shift malam. Kita datang, aku dulu yang datang kalau nggak salah.
maaf ya, agak lupa-lupa inget. Aku dulu yang datang, posisinya aku datang itu Jumat, habis sholat Jumat. Nah, posisi pintu balkon itu udah kebuka. Kayak aku ngiranya memang sengaja dibuka mungkin biar kena angin, karena kalau ditutup terus kan pengap. Nah, jadi sebelumnya tadi aku belum bilang posisi kamar kos aku itu full depan itu kaca besar. Sama ada kayak tirai kelambu warna biru, kelambu yang tipis itu. Jadi kalau siang, kalau ditutup pun itu masih nerawang. Sebenarnya dibilang gelap enggak, karena memang dapat cahaya masuk banyak. Nah, singkat cerita, karena aku masuk malam, jadi aku sama Mbak Eli datangnya agak sorean, kan jam 3. Aku datang jam 1, Mbak Eli baru datang jam 2. Mbak Eli ini orang Banyuwangi, jadi jauh, jadi dia baru datang mepet. Nah, ternyata pas pas datang, Mbak Eli ini ngeluh sakit. Badan aku sakit, aku nggak enak badan. Kayaknya kamu berangkat kerja hari ini sendiri dulu deh, bilang gitu. Oke, karena memang sebelumnya nggak ada apa-apa, jadi ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya aku berangkat kerja seperti biasa. Aku setelah jam 10 aku pulang. Nah, yang aneh adalah saat aku masuk ke gang itu ada bau wangi bunga apa ya? Wangi banget, bau bunga. Nah, terus kayak di belakang aku kayak ada suara langkah nyeret gitu, srek gitu. Jadi kalau aku berhenti, langkahnya juga berhenti. Kalau aku jalan, dia langkahnya ngikutin. Karena rumah kos aku di pojok sendiri, jalan cepat kan, karena udah malam juga, dan posisi di situ itu karena di daerah kabupaten kan di atas jam 9 udah sepi. Dia kayak agak was-was, takut kalau begal atau apa. Akhirnya aku jalan cepat dan langkah itu tetap ngikutin, kayak kalau aku jalan cepat ya dia suaranya cepet gitu. Sampai di depan pintu, karena ini aku kos gabung sama ibu kos, kita nggak pegang kunci, cuman pakai kayak bel. Jadi kita ngebel, nanti sama ibu kos dibukain. Nah, pada waktu itu aku udah gemeter karena ngerasa diikutin, aku udah panik mau ngebel. Pundak aku lagi-lagi berat banget bang. Terus kayak ada suara orang tua, nenek-nenek gitu, kayak bisikin. Ini bisikinnya pakai bahasa Jawa, kayak gitu, kayak dihirup di sini, di tengkuk. Apa sih ini? Dia di tengkuk kayak gitu. Wangi nih, ayo, melu aku. Ayo ikut aku, kamu wangi, aku suka gitu. Nah, nggak lama dari itu udah berat banget pundak aku. Terus aku bangun udah di kamar, posisinya aku meringkuk pakai mukena. Padahal waktu itu aku lagi mens. Nah, karena di kamar cuman ada Mbak Eli, aku nanya kan, "Loh Mbak, kok aku di sini? Kok aku pakai mukena?" Terus dia kayak, "Yaudahlah, udah, nggak usah dipikir," gitu. "Udah buruan cepet tidur," dia bilang gitu. Pas itu juga aku lagi males-malesnya sholat kan. Terus mungkin mikirnya aku, mungkin teguran kali ya, disuruh perbaikin ibadah gitu. Akhirnya waktu itu udah jam 10 lebih 5 kalau nggak salah. 10 lebih 5 atau? Jam 10-an lah ya? Iya, pokoknya jam 10-an. Nah, waktu itu aku lagi video call sama pacar. Terus Mbak Eli ini kan karena memang dari kita ketemu bilang kalau lagi sakit, jadinya aku nggak ngajak ngobrol kan. Dan aku lihat pun dia lagi kayak tidur meringkuk, ngadepnya ke tembok. Dia tidur meringkuk sambil ngadep ke tembok. Nah, sedang aku kan video callan. Di tengah video call itu pacar aku ngomong, "Kok berisik banget sih kamarmu?" gitu. "Teman-temanmu nggak pada tidur?" dia bilang gitu. Karena memang Mbak Nurul ini orangnya kan banyak omong. Memang biasanya kalau aku atau teman-teman lain pada VC-an, pada teleponan, itu kayak ngerusuh, memang berisik gitu orangnya. Terus aku bilang kan, orang aku cuma berdua sama Mbak Eli, apalagi Mbak Eli lagi tidur, lagi sakit, aku bilang gitu. "Enggak, rame, kamarmu rame," dia bilang gitu.
keganggu banget. Terus aku arahin kan kameraku ke kasur sebelah. Aku arahin kayak gini, terus langsung dia matiin. Nah, nggak lama dia itu nelfon lagi, tapi telepon. Aku marah kan, kenapa kok dimatiin? Nggak apa-apa, keramaian, mending sekarang kamu tidur, dia bilang gitu. Terus udah mati teleponnya. Nggak lama dari telepon mati itu, Mbak Eli kayak kebangun langsung loncat ke kasur aku. Karena kasur aku kan beda kasur, cuman dempet kan. Terus dia loncat. Terus dia nanya gini tiba-tiba, kamu tadi ngeliat aku ngapain? Tidur mbak, kan mbak sakit, aku bilang gitu. Terus, tidur ya? Dia bilang, iya tidur, aku bilang. Kamu tahu nggak? Aku tadi tuh dipeluk sama makhluk hitam gede banget, berbulu, dia bilang gitu. Beneran kamu lihat aku tidur? Dia bilang, iya tidur, aku bilang itu kan. Terus oh ya udah deh nggak usah dipikirin, dia bilang gitu. Terus Mbak Eli balik lagi ke kasurnya. Nggak lama setelah dia balik ke kasurnya, aku scroll pada waktu itu lagi ngehits webtoon. Aku lagi bacain webtoon. Nggak lama lagi Mbak Eli loncat lagi ke kasur aku sambil teriak kali ini. Kasur aku ada yang pukul dari bawah, dia bilang gitu. Enggak mbak, nggak ada suara apa-apa. Karena memang waktu itu sepi banget. Setelah Mbak Eli loncat, dia mastiin kan, beneran kamu nggak dengar apa-apa? Beneran, baru aja nutup mulut, langsung kasurnya Mbak Eli ada yang gebrak dari bawah. Sampai saking kencengnya, itu guling, bantal, kayak keangkat gitu loh bang. Tuh kenceng banget. Terus sambil gemeter kan, kita berdua kaget ya. Coba dia lihat di bawah ada apa gitu. Dia lihat ke bawah nggak ada apa-apa. Terus nggak lama juga, pokoknya itu berulang sekitar 2 kalian. Terus Mbak Eli bilang gini, kamu lagi head ya? Iya, aku juga lagi head, dia bilang gitu. Terus nanya Mbak Eli, kamu tadi ngerasa ada yang aneh nggak pulang dari kerja? Ya aku ngerasa aneh kan, karena memang aku inget terakhir ada di depan pintu mau mencet bel. Pas aku melek, aku udah tidur di sajadah pakai mukena. Terus Mbak Eli ngomong kayak gini, tadi tuh mbahmu yang bawa kamu kesini, dia bilang. Gimana sih mbah maksudnya? Aku gitu kan. Terus, udah lah, pokoknya kamu dibawa kesini sama mbahmu. Makanya lain kali jangan bolong-bolong sholat. Gitu. Ya gimana aku sholat kan hari ini aku lagi mens. Gitu. Iya makanya mereka muncul semua karena mbahmu ini muncul. Gitu. Jadi kayak mereka yang ada di sana ini nggak terima sama apa yang ada di diri aku. Terganggu gitu. Ya. Mbak Elinya bilang mungkin karena ini hari ini kita diganggu, apalagi kita berdua sama-sama lagi haid, dia bilang gitu. Terus aku ngomong kan tentang waktu aku datang jendela itu kebuka. Aku nggak tahu mbak ini kebuka dari kapan, cuman pas aku datang jendelanya udah kebuka dan ya udah aku tutup aja gitu. Aku nggak tahu siapa yang buka atau memang sengaja dibuka biar nggak pengap, aku nggak tahu. Tapi posisinya aku datang jendelanya kebuka. Terus dia kayak Mbak Ella langsung kayak masang kayak muka, aduh gitu, kayak bingung gitu loh mau ngapain gitu. Terus dia bilang gini, tiba-tiba nanya ke, kamu lahirnya hari apa? Hari Jawanya, dia bilang gitu. Peton Jawanya apa? Terus aku jawab kan, Kliwon, aku bilang gitu. Duh, sama, dia bilang gitu. Terus Mbak Eli tiba-tiba nyeletuk kayak, aku ngerasa kayaknya ada yang nggak beres deh. Sejak kita balik dari libur panjang, kayak hawanya di kosan udah nggak enak. So, Mbak Eli ini kebetulan dari info yang aku dapet, Mbak Eli kan sempat cerita kalau bapaknya ini orang yang ngerti. Apalagi dia asalnya dari Banyuwangi, kan kalau di sana kan masih kental, mistisnya masih kental. Dan kebetulan bapaknya ini bisa. Terus Mbak Eli ngomong, udahlah nanti kalau anak-anak datang kita cerita daripada ada apa-apa, dia bilang gitu. Kita cerita sama semuanya biar ya semuanya waspada. Soalnya kan memang kalau menurut Mbak Eli yang waktu aku di depan pintu, yang aku dibisikin mau diajak pergi, mau diambil, itu udah termasuk fatal gitu, kayak udah nyeremin gitu.
Singkat cerita, di hari Selasanya semua orang kan ngumpul, semua orang pada datang. Aku sama Mbak Eli buka omongan kalau kita dapat gangguan seperti ini. Terus pada awalnya semua nggak ada yang percaya. Cuman gangguannya itu menjadi lebih parah. Kayak udah mulai berani nunjukin, kayak yang di balkon. Dulu kita cuman denger suaranya doang, orang loncat-loncat. Ternyata di situ memang ada sosok pocong yang ya udah netep di situ. Dan di dekat tangga itu ada kita nyebutnya genderuwo. Memang sosoknya tinggi besar berbulu. Karena memang di situ bau kayak ubi bakar kayak nyengat banget setiap kali lewat. Awalnya aku ngira kayak gangguan-gangguan kecil, orang naik turun tangga, loncat-loncat, orang main helm, itu cuma aku yang dengar awalnya. Ternyata semua teman-teman kosan aku pada dengar. Pada waktu kita buka omongan itu, akhirnya kebuka semua. Mbak Eli kontak lah bapaknya dia yang ada di Banyuwangi. Dia bilang, izin dulu pulang, kamu pulang dulu ke sini, izin. Dia bilang gitu, bapaknya. Akhirnya Mbak Eli waktu itu izin 1 atau 2 hari untuk balik ke Banyuwangi. Pas balik dia cuman bawa garam kasar. Nah kata bapaknya ini untuk ditabur di sudut-sudut rumah, sama kalau bisa dipakai mandi. Semua orang di situ harus mandi pakai garam. Dari info yang aku dengar sih katanya kan garam kan buat netralisir. Cuman aku nggak tahu juga karena ada orang yang ngasih tahu kayak gitu, ya udahlah kita lakuin aja daripada celaka gitu. Akhirnya udah kita taburin garam, kita mandi pakai air garam sesuai sama instruksinya bapaknya Mbak Eli. Alhamdulillahnya gangguannya udah nggak separah dulu, udah nggak muncul ya, cuman balik lagi ke gangguan-gangguan kecil, cuman suara-suara aja. Jadi nggak sampai yang ganggu. Nah, nggak lama dari situ mulai nih muncul gelagat aneh dari Mbak Nurul yang biasanya banyak omong, itu jadi tiba-tiba kayak pendiam, terus sering ngelamun. Nah kita kan dari dulu memang suka nongkrong di balkon kalau siang-siang. Itu tuh dia jadi kayak sering nongkrong di situ tuh menjelang malam gitu, kayak pas senja jam 5, setengah 6, udah mau gelap, itu dia seneng nongkrong di situ. Cuma diem aja. Nanti azan maghrib dia masuk ke kamar, ditutup. Nah itu tuh kejadiannya sampai berkali-kali gitu. Dia gelagatnya aneh selama berhari-hari. Setelah kejadian yang kita mandi garam, terus Mbak Nurul jadi pendiam, akhirnya kita satu kamar memutuskan buat rutin baca Yasin Tahlil setiap malam. Jadi kan kita malam kumpulnya di atas jam 10. Karena gangguan ini mulainya intens dari awal aku masuk kosan. Gangguan di kos itu tuh mulainya intens dari jam 10:05, jam 11 kurang 5, jam 11 lebih 5, pokoknya ada lebih 5, pas lebih 5 kurang 5 sampai subuh baru berhenti gangguannya. Gangguan yang pada waktu itu cuman berupa suara-suara. Kita memutuskan buat Yasin Tahlil setiap malam. Nah, di satu malam itu seperti biasa kita baca Yasin, kita baca Tahlil. Pas sampai di La ilaha illallah itu Mbak Nurul udah jadi diem aja, nggak mau lanjut. Terus dia kayak ngelamun. Terus karena aku sebelahan sama Mbak Eli, aku singgol kan, Mbak. Udah biarin. Pokoknya lanjut ngaji. Pas pokoknya baca tahlil, la ilaha illallah, tiba-tiba dia teriak. Mbak Nurul ini teriak kenceng banget. Terus dia jongkok kayak bertumpu kayak gini, kayak apa sih, macan. Dia tuh sambil melet sambil kayak gini. Itu sampai air liurnya netes. Nah, orang ternyata Mbak Nurul ini kesurupan. Dan sebenarnya kayaknya Mbak Eli udah ngeh. Karena memang ini mereka Mbak Eli, Mbak Nurul sama Mbak Nafa ini satu kampus. Jadi mereka kenal
Mbak Nurul yang biasanya banyak omong tiba-tiba jadi pendiam. Kayaknya Mbak Eli juga enggak, karena memang di antara kita berlima yang paling sensitif adalah Mbak Eli. Terus disuruh biarin aja, biarin ya udah dibiarin. Nah akhirnya setelah baca Yasin, baca tahlil selesai, berhenti kan, dia berhenti. Cuman dia masih tetap kayak diem aja, nggak ada omong sama sekali. Padahal biasanya dia cerewet, dia cerita ini itu, pokoknya orang nggak bisa diem sama sekali. Pada waktu itu kita memutuskan buat yaudahlah biarin nanti juga sembuh sendiri gitu. Kita memutuskan buat tidur. Pas mau siap-siap tidur, ini bener-bener kayak di luar nalar, Mbak Nurul ini tiba-tiba kayak melayang, kayak ada yang ngangkat gitu loh dari bawah. Dia bener-bener kayak telentang gini, kaki sama rambut kepalanya nih di bawah, ini badannya naik ke atas. Dia naik, kayak ada yang bawa gitu, terbang. Ini aku kayak wah kayak lagi nonton film pokoknya. Terus dia tiba-tiba kan pada awalnya seperti ini, terus dia kayak putar arah kayak gini, kenceng banget ke arah pintu. Nah selama aku ngekos di situ, aku nggak pernah tahu kalau di pintu itu ada satu paku yang menurut aku cukup panjang ya keluar. Itu nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Orang-orang anak-anak kos juga nggak ada yang tahu kalau di situ ada paku. Tiba-tiba Mbak Nurul kayak terbang ngarah ke pintu, langsung prak gitu. Awalnya kita kayak ya udahlah kena pintu doang gitu. Nah nggak lama kok nggak kayak gimana ya namanya orang kalau kayak kejang-kejang terus keluar darah. Ternyata ada pakunya. Kita juga kaget kan. Itu baru pertama kali selama kita ngekos di sana kita tahu kalau ada paku di situ. Itu kok orang bisa melayang tuh gimana? Nah itu nggak tahu. Dari awal sebenarnya aku nggak pernah percaya sama sekali kalau setan itu bisa ngelukain manusia. Dan pada saat itu aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, teman aku bisa terbang, teman aku bisa melayang, jalan, puter arah, awalnya gini jadi gini, terbang langsung ke arah pintu. Itu kayak kok bisa sampai kayak gini gitu loh. Nah pada itu kita udah panik, kita lari ke bawah, kita panggil anaknya ibu kos. Minta tolong untuk anterin ke rumah sakit. Nah sampainya di rumah sakit, karena memang kita udah kelamaan ngebiarin Mbak Nurul kayaknya ya, kan kita nggak ngeh kalau di situ ada paku. Kita nggak pernah tahu kalau di situ ada paku. Ternyata ini pakunya berkarat, pakunya seginian, panjang, dan paku tuh kayak paku lama, udah berkarat banget. Info dari dokter ya karena infeksi, terus kehabisan darah, apalagi di bagian kepala gitu. Nah nggak lama setelah kejadian itu kami kontak kayak atasan dari TV yang tempat kita magang. Akhirnya kita ditarik, udah untuk sementara kalian tinggal aja dulu di studio, jangan di TKP gitu, jangan di tempat itu. Kita diamanin ke ke studio. Jadi kita tidur campur bareng sama anak-anak laki-laki. Cuman memang pada waktu itu nggak ada yang tahu, nggak diberitahu kalau salah satu teman kami ini meninggal karena dengan cara yang seperti itu. Gitu. Akhirnya Mbak Nurul meninggal, terus kalian gimana? Kami dipindahkan untuk istirahat di studio. Maksudnya dari mental kalian, terus apakah? Shock banget bang, kayak ini di depan mata kepala semua teman-teman ada 4 orang, itu ngelihat sendiri Mbak Nurul meninggal, dan kita juga kayak nyesel kenapa kita nggak langsung nolong gitu. Terus siapa yang bilang akhirnya ke orang tuanya Mbak Nurul? Pihak kos, anaknya ibu kos Mas Irham itu langsung kontak orang tuanya Mbak Nurul untuk dijemput karena anaknya mengalami kecelakaan gitu aja. Bilangnya mengalami kecelakaan. Karena memang secara medis kan ada diagnosanya ini karena infeksi lalu kehabisan darah. Aku juga nggak paham seperti itu, cuman yang aku dengar seperti itu. Nah setelah kejadian itu kan kita dipindahkan ke studio, kita tidur di sana.
ini teman-teman di studio yang nggak tinggal di kos itu nggak dibiarkan tahu kalau teman kita meninggal dengan cara seperti itu. Jadi kita cuma mereka cuma dikabari kalau Mbak Nurul meninggal gitu. Makanya aku dan ketiga temanku dipindah ke studio untuk sementara menginap di situ gitu. Nah, dan setelah kejadian itu juga nggak ada kayak inisiatif dari ibu kos untuk ngadain pengajian atau tahlilan. Jadi kami sendiri selaku teman satu kamarnya Mbak Nurul jadi inisiatif, Kak. Ya udahlah, kita lanjutin aja rutinitas kita yang biasanya dengan ditambah kirim doa buat Mbak Nurul gitu. Itu kita tinggal di studio sekitar 3 hari. Di hari keempat kita balik ke kos-kosan, itu udah dibersihin, barang-barangnya Mbak Nurul juga udah nggak ada. Ya udah, seperti biasa. Anehnya setelah Mbak Nurul nggak ada gangguan. Sekecil apapun nggak ada. Yang biasanya ada suara orang naik turun tangga, ada suara lompat-lompat, ada suara orang main helm, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar hening setelah kejadian Mbak Nurul meninggal. Karena kita merasa kalau ya mungkin memang target awalnya memang Mbak Nurul. Kita mikirnya seperti itu. Ya udahlah, kita udah kehilangan satu orang teman, kita melanjutkan kegiatan seperti biasa, kita nggak ada mikir aneh-aneh dan kita mikirnya kalau udah ini udah selesai gitu. Ternyata salah. Karena setelah 7 hari Mbak Nurul meninggal, ini kita semua posisinya tidur, nggak ada yang tahu. Subuh anaknya ibu kos Mas Irham lari ke atas, teriak, Mbak gitu. Kenapa Mas? Kan kita kaget ya bangun tidur. Temannya Mbak Nafa. Kenapa Mas? Gitu. Loncat dari atas. Gitu. Kita shock karena sejak kejadiannya Mbak Nurul, jadi kita semua nggak ada yang mau deket-deket sama pintu balkon. Kita semua nggak ada yang jalan ke arah sana, nggak ada. Benar-benar kita menghindari untuk ke sana. Dan ternyata memang benar waktu kita bangun, setelah dapat kabar dari Mas Irham kalau teman kami satu lagi Mbak Nafa loncat dari balkon, itu posisinya terbuka, pintunya terbuka lagi. Dan yang bikin lebih shock kayak Mbak Nafa ini meninggalnya kalau menurut aku lebih tragis. Karena di depan rumah kos itu ada rumah lain. Karena pada waktu itu memang musim hujan, jadi kadang orang kalau habis sholat subuh ninggal payung di depan pintu. Di depan pintu, karena gang buntu juga nggak mungkin ada kendaraan lewat. Sebenarnya gangnya sempit. Karena gangnya sempit, pas Mbak Nafa jatuh, ini kena payung. Payungnya tuh yang ujungnya tajam tuh loh, Bang. Aku tuh kayak deja vu sama salah satu scene anime. Itu benar-benar kayak nonton TV, kayak nonton film, kayak nggak nyangka banget. Kita lihat jenazahnya Mbak Nafa itu ketusuk payung gitu sininya. Jadi pas leher, aku lupa sebelah kanan atau kiri, pokoknya pas leher kayak ketusuk payung. Sebenarnya kalau dipikir secara nalar, berat manusia sama gagang payung kayak nggak masuk akal. Mungkin kita jatuh nimpa payungnya rusak, harusnya seperti itu kan. Kita kalau mikir pakai secara awam ya. Nah, itu nyatanya enggak, itu payung nancep di sini, di leher. Sampai, kasihan banget sih. Waktu itu kita udah shock banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kehilangan 2 temen kita dengan cara yang seperti itu. Kayak, kenapa sih kok ini nggak selesai? Kenapa kok ini nggak selesai? Akhirnya pada waktu itu Mbak Eli ini marah. Kayak mungkin dia udah nggak apa yang terjadi. Dia marah, dia nanya, di sini siapa yang nggak mandi pakai air garam yang udah dibawain sama bapakku? Dia tanya kayak gitu. Terus Mareta ini jawab, Mbak Nafa sama Mbak Nurul nggak mandi pakai air garam. Soalnya pada waktu Mbak Eli nabur garam di bak mandi, mereka berdua ini sudah mandi. Jadi nggak kedapetan
Jadi sebelum air garam itu ditabur, mereka berdua udah mandi, dan kayak mungkin mereka berdua skeptis atau nggak percaya, aku juga nggak tahu. Ternyata mereka berdua nggak ikut mandi pakai air garam. Terus Mbak Eli udah kayak frustasi banget, dia marah-marah. Kenapa kamu nggak ngingetin? Kan aku udah bilang kalau kita nggak segera selesaikan ini, semua bisa fatal. Dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya kita semua bingung kan, kenapa kok kejadian kayak gini kok terus-menerus ada. Kita juga takut. Sementara masa magang waktu itu masih kurang sebentar lagi sih, kurang sedikit. Kita udah mau selesai magang loh ini gitu. Kayak kenapa kok pas akhir-akhir ini kok ada aja cobaannya. Akhirnya ya udah kita hubungi pihak Mbak Nafa untuk dijemput. Nah akhirnya setelah dijemput, waktu kita turun tangga, sebelumnya aku udah ngomong kalau ibu kos aku punya usaha bandeng. Ibu kos aku punya usaha bandeng otak-otak. Itu ada 2 orang pegawai yang biasanya bantu-bantu ibu kos untuk ngolah bandeng. Nah pada hari itu aku turun, dia ini masuk ke halaman belakang bawa kambing 2 ekor, satu warna hitam, satu warna putih, sama kelinci, satu warna hitam, satu warna putih. Nah ini ternyata Mbak Eli yang bilang, ternyata ini disembelih. Gitu. Akhirnya Mbak Eli ngumpulin kita kan sisa bertiga, aku, Mareta, dan Mbak Eli. Mbak Eli bilang, kayaknya ibu kos punya pesugihan, bilang gitu. Terus nggak mungkin soalnya yang aku tahu ibu kos ini ibu haji yang pertama, dan yang kedua dia ini orangnya dermawan sama tetangga-tetangga, terus rajin banget sholat yang aku lihat. Nah ternyata Mbak Eli ngomong, aku lo pernah lihat ibu kos waktu Mbak Nurul, setelah Mbak Nurul nggak ada, aku pernah lihat ibu kos ini kepalanya diperban, bagian atas ini kayak diperban gini, kayak ada luka di sini. Nah pas aku tanya, dia jawabnya ketus banget, sakit, dia bilang sakit kepala habis operasi, dia bilang gitu. Nah awalnya aku nggak curiga, nah terus aku makin kuat dugaanku kalau ibu kos ini pesugihan adalah tadi kan kamu tahu Bu Sri bawa kambing sama kelinci hitam putih itu disembelih di belakang, dia bilang gitu. Aku nggak tahu maksudnya apa, cuman kata Mbak Eli seperti itu. Dia bilang, udahlah kamu kemas-kemas aja, kita lapor sama pihak televisi untuk udah kita nggak usah lanjut magang, nggak bisa ini. Setelah kasus meninggalnya Mbak Nurul ini sebenarnya mau diusut sama orang tuanya Mbak Nurul, karena memang kebetulan dari PNS, dari DPR atau DPRD aku lupa, pokoknya tingkatnya atas kayak orang punya nama lah, kan merasa kalau anaknya meninggal ini janggal, karena kita kerja di televisi tapi kok bisa anaknya meninggal karena kecelakaan, kenapa aku gitu. Ini sempet tayang di koran waktu itu, cuman langsung ditarik, aku nggak tahu penyebab ditariknya apa. Pokoknya sempet kita lihat ada beritanya, sempet ada beberapa wartawan juga datang ke kosan, nggak tahu dapat berita dari mana kalau ada kejadian orang meninggal. Cuman Mbak Eli bilang kalau udah kita udahan aja lah magangnya. Kita bilang sama pihak televisi, kita bilang sama pihak tempat magang kalau kita nggak bisa lanjut karena kita udah kehilangan 2 teman kita secara beruntun gitu. Kita nggak mau kalau kita jadi korban selanjutnya. Nah, yang unik itu adalah waktu kita packing, rewangnya ibu kos saya ini, Bu Sri, sempat bilang, Mbak kok sampai parah ya Mbak? Soalnya dulu sebelumnya Mbak ini juga pernah, tapi nggak pernah sampai meninggal, dia bilang gitu. Aku juga kaget waktu dengar itu, aku nggak tahu sama sekali karena memang aku dan Mareta kan buru-buru pindah karena memang di kos yang pertama ini kita nggak ngerasa nyaman. Oh
FYI, di kos-kosan aku yang pertama nggak lama setelah aku pindah, ibu kos aku ini ketangkep polisi karena ada ditemukan kerangka manusia di bawah lantai kosan yang aku tinggalin. Kenapa? Ini aku dapat info dari Mbak Lia yang ngasih aku info kalau di situ ada kos-kosan. Jadi senior aku ini bilang kalau ibu kos lo ketangkep karena ada polisi ada kerangka manusia di bawah lantai gitu, dikubur. Nah, ternyata setelah aku pindah juga itu aku baru tahu kalau di kos-kosan aku yang lama yang ada warungnya itu dijadiin untuk prostitusi. Karena memang kosannya campur. Aku juga nggak ngeh kalau itu kos dipakai untuk hal seperti itu, aku juga nggak ngeh. Nah, kerangka manusianya hasil aborsi atau? Nah, itu juga aku nggak paham. Cuman dapat info. Kabar burung aja kayak gitu. Dari Mbak Lia kan masih stay di situ, masih kos di situ. Di kamarmu lo ditemukan kerangka manusia gitu. Dan sekarang ibu kos kamu ditahan, dia bilang gitu. Oh gitu. Terus dan ada kejadian uniknya lagi semenjak aku pindah ke kos-kosan yang baru. Ayah aku ini selama jenguk nggak pernah mau masuk. Jadi kalaupun lama ibu aku jenguk aku sama ayah, lama nggak pernah mau masuk. Mau hujan, mau panas, dia nunggu di depan. Kalau ada musola dia masuk ke musola. Kalau nggak ada dia nunggu di atas motor. Benar-benar nggak mau nginjekin kaki di kos-kosan aku. Dan aku baru tahu alasannya setelah semua kejadian buruk itu terjadi. Kan setelah kita kontak pihak televisi mengiyakan, oke, nggak apa-apa. Karena memang mungkin kalian semua terpukul gitu. Jadi diizinkan untuk mengakhiri masa prakerin, udah nggak apa-apa, kalian udahan aja magangnya. Nah, di saat aku belum selesai packing, aku baru mau kontak ayahku. Karena memang sebenarnya aku selesai magang baru 1 minggu atau 2 minggu kemudian, belum hari itu. Karena kita ada kejadian buruk, akhirnya dipotong, dipersingkat masa magangnya. Aku baru mau telepon ayah, ternyata di bawah udah ada ayah, klakson. Terus aku turun kan, kok udah sampai sini? Ya udah wes, di packing. Udah buruan, di packing aja, buruan cepet pulang, gitu. Ayahku bilang gitu. Nah, akhirnya aku pulang, barulah ayahku cerita, ibu kosmu itu nggak benar. Ayahku bilang gitu, ibu kosmu make pesugihan. Terus, ayah kok tahu kok nggak ngasih tahu aku, biar aku nggak sampai ngalamin semua kejadian ini gitu. Terus ayahku bilang ya karena memang tujuannya sebenarnya bukan kamu, dari awal sebenarnya tujuannya bukan kamu, makanya ayah biarin. Gitu. Sepanjang perjalanan itu juga aku bingung, sedih karena kenapa kok bisa sampai kita yang kena. Dan kalau dipikir-pikir lagi dari awal, ternyata kita satu kos 5 orang, betonnya sama semua. Betonnya sama-sama kliwon. Makanya di awal kenapa Mbak Eli nanya, nanya kamu betonnya apa? Kok nanya kayak gitu? Ternyata karena memang kita berlima ternyata sama-sama wetonnya kliwon. Mungkin aku harinya nggak tahu itu harinya sama atau enggak, kita nggak nanya, cuman Mbak Eli memastikan kalau kita berlima wetonnya sama-sama kliwon. Setelah itu akhirnya udah balik tuh ya? Iya balik, kita semua nggak ngelanjutin magang, udah selesai. Dan ini kasusnya ditutup di kepolisian, yang kan sempat dilaporin sama orang tuanya Mbak Nurul, di kepolisian nggak dilanjut. Di publik juga nggak ada yang tahu. Bahkan temen magang aku yang lain yang barengan aku kan magang 4 orang, 2 cowok 2 cewek, 2 orang cowok yang magang bareng aku satu sekolah ini nggak tahu ada kejadian apa, kenapa 2 teman sekamar kami ini meninggal. Jadi banyak yang nggak tahu ya, banyak yang kasus nggak tahu. tersebut. Bahkan pihak sekolah pun juga nggak tahu karena memang mungkin nggak ada sangkut pautnya, yang beda. Sangkut pautnya nggak ada. Jadi memang kita nggak sampai beritakan keluar gitu. Jadi ini benar-benar kita keep bareng-bareng karena memang jadi duka yang mendalam banget buat kita semua gitu.
Oke, nah sampai sekarang masih berhubungan nggak sama orang-orang yang magang tadi? Jangan dijawab dulu, bakal ada di closing. Sebenarnya bisa nggak sih manusia itu jadi tumbal ya, atau jadi korban pesugihan? Nah, udah pernah ada videonya, bisa lo tonton di sini. Mbak, mungkin ini gue mewakili netizen lah yang nanya gitu ya. Pas di awal udah ada teman yang meninggal itu, kenapa nggak langsung pindah kosan aja gitu? Karena kita mikirnya nanggung. Dan biasanya kalau yang selama ini saya tahu, kalau misalnya ada orang pesugihan minta tumbal, biasanya cuman satu, nggak sampai 2 orang. Jadi kita nggak nyangka kalau bakalan ada korban berikutnya. Oh gitu ya, mungkin juga karena rame kali ya di situ ya. Tapi biasanya kan ada orang yang punya trauma gitu ya, gue nggak mau di sini keingetan dia nih gitu. Tapi kemarin nggak gitu ya. Nah, sebenarnya dibilang trauma ya trauma, cuman kita mikirnya tanggung, dan di situ untuk cari kosan juga terbilang susah ya. Oh Bang. iya. Soalnya di awal juga kan dapet kosan zong udah 2 kali gitu loh, dan kita nggak nyangka aja kalau bakalan ada kayak korban berikutnya. Kita ngiranya udah stop di Mbak Nurul, ternyata ada korban lagi gitu. Kita nggak ngeh sampai situ. Sampai sekarang masih berhubungan sama orang-orang yang magang tadi? Kalau untuk Mareta dan Mbak Eli sesekali. Kalau Mareta kan memang karena temen satu sekolah, jadi kadang kalau misalnya buka bersama atau halal bihalal gitu masih sempat ketemu. Cuman kalau kontekan secara intens enggak sih. Oke, nah gimana nih? Kita undang nggak nih? Tadi siapa? Mbak Eli ya? Mbak Eli. Kita undang nggak nih Mbak Eli? Boleh banget 20.000 komen di bawah. Siapa tahu banyak yang request versinya Mbak Eli ya. Mungkin ada yang tahu, boleh banget komen di bawah. Sekali lagi makasih ya Mbak El ya udah datang dan bercerita di RJL. Itu dia guys, Om Ahmad season 5 episode kali ini dari Surabaya ya. Sebenarnya gue lagi encok-encok kali ini, tapi nggak apa-apa buat kalian. Gue terus syuting hari ini. Kalau misalnya pengen request siapa narasumber selanjutnya, boleh juga komen di bawah. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.